Muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka, kakek-kakek berdiri agak bungkuk, matanya terbelalak putih dengan wajah yang hancur seperti korban kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamang, welcome back to my channel Sigit NTS. Dalam video kali ini gue bakal cerita tentang seseorang yang diganggu oleh makhluk halus di suatu jalan yang terkenal angker dan berada atau berlokasi di Jawa Barat. Jalan ini dikenal angker dan udah memakan banyak korban jiwa. Ini adalah kisah nyata yang temen gue alamin langsung, Mama. Sebelum ke ceritanya, Mamang-mamang semua jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalain juga notifikasinya biar mamang-mamang semua tahu kalau gua upload video terbaru. Jadi suatu daerah ini adalah bernama Tanjakan Emen. Tanjakan ini udah terkenal banget di daerah Jawa Barat. Khususnya orang sekitaran Bandung dan orang sekitaran Subang. Tanjakan yang berlokasi di daerah Subang ini mulai dari objek wisata Ciater sampai dengan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu sudah terkenal angker dan berbahaya nih, Mang. Karena hampir tiap tahun ada aja kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Salah satunya adalah kecelakaan yang terjadi beberapa tahun yang lalu, Mamang. Jadi ceritanya ada satu bus yang berisi rombongan perawat dari Palembang mengalami kecelakaan dan terguling di Tanjakan Emen yang mengakibatkan banyak korban luka dan korban jiwa. Selain dari kecelakaan tadi yang gue ceritain, sebenarnya masih banyak lagi kecelakaan-kecelakaan yang memang merenggut banyak korban jiwa nih, Mama. Dan emang keadaan di sana itu agak mistis jika kita melewati tanjakan Emen tersebut. Walaupun kita melewatinya pada siang hari, Mama. Apalagi kalau kita melewatinya pada malam hari. Ditambah di kiri kanan jalan itu kan banyak pohon, kemudian ada jurang juga, dan jalanan yang berliku, kemudian ditambah dengan penerangan jalan yang kurang memadai, itu menambah ya efek seram, efek mistis ketika kita melewati jalanan Tanjakan Emen, Mamang. Jadi ceritanya gini, Mamang. Nama temen gue ini adalah Adam. Tentu bukan nama yang sebenarnya ya. Karena teman gue sendiri yang minta kalau namanya itu disamarkan, Mamang. Nah, Adam ini kerja sebagai fotografer nih, Mamang. Semua job foto, baik foto sendiri, foto yang kelas maupun foto wedding, dia tuh ambil. Adam ini tinggal bareng sama Iman, yang merupakan sepupunya di salah satu tempat kos-kosan yang ada di kota Bandung, Mam. Kemudian pada bulan Oktober 2014, Adam ini dapat job nih, Mang, untuk mempersiapkan pemotretan prewedding dan pemotretan pernikahan. Kliennya ini adalah orang Subang dan berencana untuk mengadakan acaranya di Subang. Nah, kemudian pada bulan Oktober 2014 juga, setelah dihubungi oleh klien dan deal masalah harga, Adam ini setuju nih untuk ngambil job pernikahan karena emang fee-nya yang dia dapat lumayan besar nih, Mamang. Setelah deal konsep dan harga, Adam dan Iman ini mulai melakukan rapat dan berencana pergi ke Subang satu hari sebelum acara pernikahan, yaitu pada hari Sabtu bulan Oktober tahun 2014. Dan mereka berencana berangkat pada pukul 4 sore, Mama. Lalu singkat cerita, hari Sabtu itu sekitar jam 3 sore, Iman mempersiapkan semua alat yang akan dibawa untuk melaksanakan pemotretan yang mereka lakukan di Subang. Mereka juga berencana untuk nginep di rumah temennya Adam. Nah, emang lokasinya itu kebetulan dekat banget dengan lokasi pernikahannya
kliennya Adam. Kemudian sekitar jam 4 sore, Adam dan Iman ini pergi nih ke Subang menggunakan sepeda motor. Hal itu dilakukan karena biar lebih cepat sampai ke Subang, Mang. Dan memang sih barang yang mereka bawa itu tidak terlalu banyak. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan sepeda motor pergi ke Subang. Adam itu dalam posisi menyetir, sedangkan Iman itu di posisinya dibonceng nih, Mang. Nah, pada saat mereka sampai ke daerah Setiabudi, mereka ini terjebak dalam kemacetan yang luar biasa. Hal itu biasa terjadi kalau weekend di kota Bandung, Mang. Nah, mereka itu terjebak di sepanjang jalan Setiabudi sampai dengan jalan Lembang, Mang. Adam dan Iman pun yang menggunakan motor tidak bisa berkutik karena kemacetan yang luar biasa. Untuk menghindari rasa bosan ketika terjebak macet, mereka berdua mengobrol nih, Mang, sepanjang perjalanan. Kemudian sekitar jam 7 malam, Adam dan Iman sampai nih di daerah Tangkuban Perahu. Keadaan di sana gelap dan sepi. Dan di kanan kiri jalan juga tumbuh banyak pohon pinus. Sesekali Adam dan Iman melihat ke sekitar pohon pinus di sepanjang jalan Tangkuban Perahu. Bulu kuduk mereka mulai berdiri, mereka itu merasakan merinding dengan suasana di sana. Dan kurang lebih 2 km lagi, mereka bakal melewati tanjakan yang lumayan panjang dan memang terkenal angker dan berbahaya, Mam. Kala itu kondisi Adam dan Iman memang ngerasa sangat capek banget. Karena selama 3 jam, mereka ini berjibaku dengan kemacetan yang luar biasa. Dan nggak pernah terlintas dalam pikiran Adam untuk memikirkan hal-hal aneh yang akan terjadi. Karena Adam dan Iman udah beberapa kali nih melewati jalur ini. Kemudian ketika memasuki jalur tanjakan Emen, jalanan mulai sepi. Keadaan sudah mulai sangat gelap karena minimnya lampu penerangan di sana. Adam melihat kanan dan kiri pun semakin seram karena banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Hawa dingin daerah sana mulai terasa oleh Adam dan Iman. Sepanjang jalan, Adam dan Iman gak berhenti berdoa. Dan terkadang mereka mengobrol untuk menghilangkan rasa takut mereka ketika mereka melewati tanjakan Emen. Pada saat akan melewati tanjakan Emen, Adam ini nyuruh Iman agar nyalain rokok. Yang nantinya rokok itu dibuat dilempar ketika melewati tanjakan Emen. Karena mitosnya emang seperti itu. Iman lalu menuruti apa yang Adam bilang. Iman lalu merogok saku celananya, kemudian saku jaketnya untuk mengambil rokok kepunyaan Iman. Tapi rokok yang dicari Iman nggak ditemukan. Dan pada saat itu Iman lupa kalau rokoknya itu ternyata ketinggalan di kosan. Lalu Iman bilang ke Adam kalau rokoknya itu ketinggalan di kosan. Nah, sambil mengendarai kendaraan motor, Adam ini lalu merogok saku celananya karena Adam pun perasaan bawa rokok. Lalu Adam nyuruh Iman buat ngecek saku jaket Adam. Karena Adam ngerasa kalau rokok yang tadi siang itu masih ada dan dibawa. Tapi mereka nggak menemukan rokok tersebut. Kemudian karena penasaran, Adam merogok tas yang Adam kenakan di depan. Dan posisi motor itu masih jalan. Dan Adam masih dalam mengendarai motor dengan satu tangan. Sedangkan satu tangan lagi sibuk mencari rokok yang ada di tasnya. Konsentrasi Adam terbelah.
Tangan yang satu sibuk nyari rokok, sedangkan yang satu megang stang motor. Pada saat posisi tersebut, tiba-tiba Iman berteriak, "Awas Dam, ada yang nyebrang!" Sontak saja, Adam kaget. Sekilas, Adam lihat di depan jalan memang ada seorang yang terlihat dari lampu motor. Seperti laki-laki setengah tua, nyebrang dengan cepat dan secara tiba-tiba ada di depan motor mereka. Dalam posisi yang kaget, Adam langsung membanting stang motor tersebut ke kiri jalan. Yang pada akhirnya Adam dan Iman pun jatuh tersungkur dari motor. Saat itu keadaan sangat gelap dan sepi. Nggak ada kendaraan yang lewat satupun. Dan nggak ada orang sama sekali yang ada di sana. Yang terdengar hanya suara Iman yang kesakitan karena sama-sama jatuh dari motor. Kondisi Adam juga pada saat itu merasakan sakit di sekujur tubuh. Tapi Adam bisa menahan rasa sakit tersebut. Suara Iman nampak jelas kesakitan. Adam pun bangun dan melihat sekeliling. Suasana di sana sangat mencekam. Lalu Adam mengecek orang yang nyebrang tadi, apakah kena tabrak atau enggak. Apalagi orang yang nyebrang tadi nampak sudah tua. Adam khawatir takut terjadi apa-apa sama kakek tua yang nyebrang tadi. Tapi pada saat Adam melihat keadaan sekitar, Adam itu nggak nemuin siapapun di sana. Adam pun heran. Loh, kemana kakek yang tadi? Kok nggak ada? Adam lalu menghampiri Iman dan berusaha untuk menenangkan Iman. Pada saat Adam menghampiri Iman, Adam nanya tentang kondisi Iman. Dan Iman bilang kalau tangannya agak sakit. Adam agak panik di sana dan bingung. Mau minta tolong ke siapa karena pada saat itu memang gak ada satupun kendaraan yang lewat di tanjakan Emen. Kemudian Adam nyoba untuk memapah Iman ke tempat yang lebih aman. Nah, pada saat Adam memapah Iman, kurang lebih 20 meter, Adam melihat ada satu orang yang sedang jongkok di pinggir jalan sebelah kanan. Adam lalu memperhatikan orang itu dan memang kurang jelas karena keadaan di sana sangat gelap dan sedikit berkabut memang. Yang bikin Adam heran adalah kenapa ada orang daerah gelap dan sepi kayak gini, terus jongkok di pinggir jalan. Adam juga berpikir kenapa mereka atau orang itu gak respon kalau misalnya Adam dan Iman itu ngalamin kecelakaan. Dan gak ada niat untuk nolongin Adam dan Iman. Tapi karena situasi darurat, Adam tidak menghiraukan keadaan aneh tersebut. Adam lalu nyoba untuk manggil orang itu dengan maksud untuk meminta tolong. Adam kemudian berteriak, "Pak, tolong Pak. Pak, tolong, kami kecelakaan Pak. Pak, tolong Pak." Pada saat Adam berteriak minta tolong ke orang yang jongkok tadi, Iman langsung heran dan kaget. Karena Iman memang gak ngelihat siapa-siapa di sana. Iman kemudian nanya ke Adam, "Dam, kamu minta tolong ke siapa?" Nah, pada saat itu Adam ketika mau ngejawab pertanyaan Iman, Adam tuh ngelihat orang yang jongkok tadi melihat ke arah Adam. Adam pun kaget setelah orang itu pun menghilang. Adam yang melihat orang itu hilang langsung beristighfar. Iman yang heran dengan kelakuan Adam akhirnya bertanya, "Dam, kamu kenapa?"
Adam kemudian menjawab, "Men, aku lihat ada kakek-kakek lagi jongkok di sebelah jalan itu, men. Tapi anehnya, pas aku minta tolong, kakek itu malah diem, men. Terus, men, gak beberapa lama, kakek itu berdiri dan ngeliat ke arah aku, men. Nah, yang buat aku kaget adalah kakek itu tiba-tiba ngilang, men." Iman yang mendengar cerita dari Adam langsung beristighfar. Kemudian Iman menyarankan ke Adam untuk pergi dari tempat itu. "Ayo Dam, kita pergi aja dari sini," kata Iman sambil nunjuk ke arah motor. Nah, pada saat mereka berbalik, tiba-tiba Adam dan Iman melihat muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka seorang kakek-kakek berdiri agak bungkuk dengan baju yang compang-camping. Terlihat darah di bajunya. Matanya terbelalak putih dengan wajah yang hancur seperti korban kecelakaan. Seketika mereka beristighfar. Badan mereka itu kaku karena kaget dan mereka tuh gemetar ketakutan. Kakek itu nampak tersenyum kepada mereka. Tapi senyumannya itu buat Adam dan Iman ketakutan. Kakek itu langsung berbalik dan menghadap ke jurang yang ada di kanan jalan. Lalu kakek itu loncat ke jurang dan hilang tanpa jejak. Adam dan Iman terdiam, gak berkata satu kata pun. Adam dan Iman hanya bisa berdoa dalam hati mereka dan gak berhenti berdoa memohon lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian antara sadar dan gak sadar, mereka duduk sambil menahan rasa sakit. Mereka terkurai lemas, pasrah dengan keadaan yang terjadi. Karena gak tahu harus berbuat apa, Mam. Kondisi Adam dan Iman yang jauh dari mana-mana, keadaan motor rusak, suasana gelap, dan mereka berada di tanjakan yang emang terkenal angker oleh orang-orang. Entah apa yang terjadi berikutnya, mereka pun gak sadar. Akhirnya mereka dibangunkan oleh suara orang-orang yang mengerumuni mereka dan hendak menolong Adam dan Iman. Kemudian Adam dan Iman dibawa ke rumah sakit dekat daerah sana. Dan keesokan harinya, Adam dan Iman pun diperbolehkan pulang oleh petugas rumah sakit. Ini merupakan pengalaman Adam dan Iman yang gak pernah terlupakan seumur hidup mereka. Namun hal penting yang Adam tetap ingat dan Adam pertanyakan adalah mengapa Adam dan Iman bisa ngalamin hal yang kayak gitu. Hal mistis yang biasa mereka dengar dari orang-orang. Tapi sekarang Adam dan Iman ngalamin hal mistis itu. Adam dan Iman yakin dan percaya kalau kecelakaan yang mereka alamin bukan karena mereka nggak ngelaksanain ritual yang dipercaya oleh orang-orang ketika melewati tanjakan Emil, yaitu ngebuang rokok. Tapi memang karena mereka itu nggak hati-hati aja nih Mang di jalan. Nah, itu tadi Mang, kisah nyata dari temen gua, Adam dan Iman, ketika mereka melewati tanjakan Emil. Kemudian diganggu oleh makhluk halus atau makhluk gaib di sana. Jika kalian memiliki saran tentang cerita mistis di mana aja, silahkan komen. Nanti gua bakal bahas cerita rekomendasi dari kalian semua. Oke, sekian video dari gua. Thank you udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.